Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Ristiawati, Ketua Kelompok Pendidikan 1 yang anggotanya terdiri dari Fatimah, Hana, Kinanti, Mariati, Mutma, Riza, dan Rizka. Ini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya subtema musik siswa kelas 6 SDN Kelapa Gading Timur 01. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 mengenai berubahnya proses KBM atau kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan di sekolah menjadi dilakukan di rumah melalui daring atau dalam jaringan. Kita menyebutkan di beberapa negara yang mengadopsi pembelajaran daring, rata-rata manfaatnya jauh lebih kecil dari apa yang diharapkan. Lalu, survei KPAI pada Maret 2020, rata-rata dominan responden menyatakan atau merasa keberatan atas tugas yang diberikan selama pembelajaran daring. Sedangkan pada salah satu penelitian relevan yang dilakukan oleh Diah Purnamasari dan Panggung Sutapa pada tahun 2020 dengan judul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dengan Daring selama Pandemi COVID-19, mata pelajaran PJOK menghasilkan bahwa pembelajaran daring PJOK berjalan dengan efektif, namun dalam penelitian ini masih ada kekurangan, yaitu subjek yang masih terlalu general. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana analisis efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya subtema musik siswa kelas 6 SDN Kelapa Gading Timur 01. Saya memiliki tujuan untuk menganalisa lebih lanjut terkait efektivitas pembelajaran daring pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya subtema musik siswa kelas 6 SDN Kelapa Gading Timur 01. Sebelum melakukan penelitian ini, kami sudah mencari penelitian-penelitian yang relevan. Di antaranya, penelitian yang pertama yang tertera pada slide memiliki kelebihan, yaitu memiliki banyak responden berjumlah 535 orang. Sedangkan yang kekurangannya adalah penelitian berfokus kepada setiap mata pelajaran, sehingga penelitian ini masih terlalu general atau umum. Penelitian yang kedua yang juga tertera pada slide memiliki kelebihan, yaitu mampu mengajak banyak responden, dan kekurangannya yaitu ketidakseimbangan responden, di mana 52% berasal dari kelas 7 dan 48% berasal dari kelas 8. Dan penelitian yang terakhir yang juga tertera pada slide memiliki kelebihan, yaitu responden tidak hanya mengisi kuesioner tetapi juga memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memiliki kekurangan yaitu kurang jelasnya deskripsi teori. Dari ketiga penelitian relevan tersebut menunjukkan persamaan bahwa pembelajaran daring telah berjalan efektif. Oleh karena itu, kami bermaksud menganalisis konteks serupa, yaitu efektivitas pembelajaran, tetapi dengan mata pelajaran dan sampel yang lebih spesifik, agar menghasilkan penelitian lebih baik, serta sebagai bentuk antisipasi dari kekurangan penelitian relevan yang sudah disebutkan tadi. Penelitian kami berlangsung sejak 7 Oktober hingga 4 November tahun 2020 di SDN Kelapa Gading Timur 01. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitiannya adalah purposive sampling. Subjek dan penelitian kami berupa populasinya kelas 6 SDN Kelapa Gading Timur 01 dengan sampel berjumlah 3 orang siswa kelas 6, 3 orang wali murid siswa kelas 6, serta 1 orang guru seni SDN Kelapa Gading Timur 01. Tahapan pada penelitian kami dilakukan secara kualitatif deskriptif dan terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pralapangan, lapangan, dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber berarti membandingkan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Untuk membuktikan apakah penelitian kami benar-benar penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, kami perlu melaksanakan uji keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan atau credibility, pengujian transferability, pengujian dependability, dan pengujian confirmability. Deskripsi data pada penelitian kali ini itu ada 6 poin penting, dan yang paling penting adalah kita bekerjasama dengan SDN Kelapa Gading Timur 01 yang terakreditasi A dan juga memakai kurikulum 2013, di mana terdapat 17 guru, 5 tendik, dan 22 PTK. Selanjutnya ada indikator efektivitas pembelajaran, yang dimana ada poin-poin penting yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara.
Di antaranya itu ada satu, segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua itu keterlaksanaan sintaks pembelajaran. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ada slide-slide wawancara, hasil wawancara kami terhadap peserta didik dan orang tua dari peserta didik. Kredibilitas, terdapat persamaan dan perbedaan antara orang tua dengan siswa. Persamaannya yaitu siswa diajarkan oleh orang tuanya terlebih dahulu, sementara perbedaannya adalah orang tua siswa merasa pembelajaran kurang efektif, sementara siswa mengatakan pembelajaran efektif. Kemudian orang tua dengan guru, persamaannya guru lebih dominan memberikan tugas pembelajaran via WA dan pembelajaran dianggap kurang efektif. Sementara perbedaannya adalah murid yang sulit memahami materi karena murid tersebut tidak suka dengan pembelajaran musik, dikatakan oleh guru. Sementara orang tua mengatakan hal ini terjadi karena kurangnya penjelasan dari guru. Persamaan lain yaitu guru dengan siswa mengatakan aktivitas pembelajaran dilakukan dengan bernyanyi dan penyampaian materi via WA. Sementara perbedaannya adalah guru pembelajaran seni musik kurang efektif, sementara siswa mengatakan pembelajaran seni musik berjalan dengan efektif. Kemudian ada uji transferabilitas atau transferability. Murid mengatakan bahwa melakukan kegiatan bernyanyi sebagai materi pelajaran dibantu dengan orang tua dan media lain seperti YouTube. Ada murid yang berpendapat pelajaran mudah dipahami, ada juga yang berpendapat sulit dipahami. Sementara itu guru mengatakan bahwa pelajaran seni musik sama PJJ berjalan kurang efektif karena adanya banyak kendala. Orang tua mengatakan bahwa murid merasa perlu melakukan penjedaan dalam bernyanyi dan banyak kendala selama pembelajaran, yaitu guru tidak dapat mengajarkan langsung sehingga materi kurang tersampaikan. Selanjutnya ada uji dependabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai narasumber. Menurut hasil wawancara kami dengan para siswa, mereka umumnya bisa menyanyikan lagu Maryam Tammo, dibantu dengan guru, orang tua, maupun media lain seperti YouTube. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan orang tua, mereka cenderung kesulitan beradaptasi dalam sistem pembelajaran daring ini, namun mereka tetap mengarahkan dan membantu anak-anaknya. Menurut Bu Erdiana selaku guru, pembelajaran daring ini kurang efektif karena banyak siswa yang kurang mengerti materi yang disampaikan. Lalu, banyak juga kesulitan yang dialami oleh siswa dan juga para orang tua. Kemudian berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi melalui grup WhatsApp, pembelajaran cenderung berlangsung kondusif dan baik. Meski dalam grup WhatsApp pembelajaran terlihat seperti tidak ada kendala, namun sebenarnya terdapat kendala di dalamnya. Guru mengonfirmasi bahwa orang tua dan siswa cenderung mengalami kesulitan. Uji konfirmabilitas atau confirmability. Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan paraf atau tanda tangan sebagai bukti bahwa data yang telah peneliti lampirkan adalah benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa menurut guru dan orang tua, keefektivitasan pembelajaran dalam pelajaran seni musik selama PJJ berjalan kurang efektif. Namun, menurut siswa, pembelajarannya berjalan efektif. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat dan diajarkan oleh Ibu Erdiana. Menurut Ibu Sri, sebagai orang tua dari Laras, kurangnya efektivitas pembelajaran ini disebabkan oleh penggunaan media yang terbatas, yaitu hanya melalui buku dan tatap muka dalam jaringan melalui aplikasi Zoom dan Google Meet yang belum optimal. Tetapi, melihat dari hasil ujian tengah semester yang telah diselenggarakan, Marta dan Laras mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. Saran yang pertama, untuk guru, diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan pembelajaran daring ini. Guru juga harus memaksimalkan penggunaan teknologi dan juga dapat berinovasi. Saran untuk orang tua, diharapkan dapat memantau serta membimbing anaknya, dan disarankan juga untuk para orang tua agar dapat ikut mengajar materi. Kemudian, saran untuk siswa, diharapkan dapat lebih aktif saat melakukan pembelajaran dan dapat mencari referensi materi dari berbagai sumber. Saran untuk pemerintahan, diharapkan sebaiknya lebih sering untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk guru-guru, serta menyediakan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Lalu, saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan bertahap. Berikut adalah lampiran berupa screenshot grup kelas ketika pembelajaran seni musik.
Sekian pemaparan laporan dari kami, Kelompok Pendidikan 1 OAB KPM 2020. Terima kasih.